Anak sekolah minggu, apa kabar? Tentunya luar biasa. Yes, 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 pasti. Mari kita menyanyi apa kabar. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Dan walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami tetap bersekutu karena kami adalah bait-Mu yang kudus. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, sertailah kami semua, baik kepada ibu guru maupun kami anak sekolah minggu yang mau mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Minggu, masih ingatkah pesan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga? Pastinya masih ingat. Yaitu Tuhan Yesus mengatakan, janganlah tinggalkan Yerusalem, nantikanlah janji Bapa. Maka sesuai dengan janji Tuhan Yesus itu, maka murid-murid kembali ke Yerusalem dan dia berkumpul di suatu tempat di atas lantai 2. Disitulah dia menyanyi memuji Tuhan, berdoa. Sementara menyanyi memuji Tuhan, tiba-tiba ada tiupan angin yang turun yang sangat kencang sekali dan ada lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu anak sekolah minggu seperti kalau kita nyalakan lilin, ada itu yang apinya di atas, begitulah lidah-lidah api yang hinggap di atas murid-murid Tuhan Yesus, sehingga murid-murid orang yang percaya yang ada di situ dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di Yerusalem waktu itu banyak orang yang datang dari negara-negara lain yang berkumpul di situ. Karena hari itu adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta atau hari ke-50. Dan biasa disebut hari keturunan Roh Kudus. Kenapa disebut hari ke-50? Karena 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, baru turun Roh Kudus. Sementara itu banyak orang berkumpul dan angin bertiup, itu turun lidah-lidah api dan murid Tuhan Yesus di situ dipenuhi oleh Roh Kudus dan bisa berbahasa dalam roh, berbahasa roh. Dan semua orang yang hadir di situ kaget, heran, karena banyaknya orang, jadi dia mengintip dari jendela-jendela. Dan ada orang Pirgia, orang Mesopotamia, banyak orang yang berkumpul di situ. Dan dia mengatakan, mereka mabuk, tapi dia tidak mabuk. Dia adalah dipenuhi Roh Kudus yang dulunya dia ketakutan. Dulunya dia tidak berani, tapi dia berani. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengubah murid-murid dan orang percaya sehingga semakin dikuatkan. Roh Kuduslah yang masuk di dalam hati murid-murid dan orang percaya sehingga murid-murid bisa bersaksi menyatakan bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam
kehidupan kita sehari-hari. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak takut. Bukan takut berkelahi, tapi takut untuk berdoa, tidak takut untuk memuji Tuhan, tidak takut pergi sekolah minggu, tapi kita berani. Kenapa? Karena pimpinan Roh Kudus. Waktu itu semakin dipenuhilah Roh Kudus murid-murid itu, dan orang yang datang itu menuduh dia mabuk. Tapi Petrus berani, dia mengatakan, kami tidak mabuk. Masa baru jam 9 kami sudah minum anggur, kami tidak mabuk, tapi kami dikuasai Roh Kudus. Setelah Petrus berkhotbah, banyak orang yang percaya, sehingga yang dibaptis waktu itu 3.000 orang. Dia berani memberikan dirinya dibaptis, dia berani memuji Tuhan, dia berani bersekutu, dia berani berkumpul dengan murid-murid yang lain. Karena apa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus juga akan menyertai kita selama kita masih di rumah, selama kita belum sekolah. Roh Kudus juga yang akan menyertai kita, sehingga yang kita takutkan sekarang yaitu COVID-19 kita berani karena Tuhan jauhkan dari kita. Amin. Judul cerita kita pada hari ini adalah Roh Kudus mengubah hidup orang percaya. Saya ulangi sekali lagi, Roh Kudus mengubah hidup orang percaya. Bahannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 41. Setelah kita mendengarkan cerita, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sambil membawa persembahan kepada Tuhan, kita iringi dengan menyanyi DIAKONIA. DIAKONIA, DIAKONIA, banyak memberi, banyak menerima, itulah diakonia. Tiba saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kami sudah mendengarkan cerita, kami sudah menyanyi membesarkan nama-Mu. Terimalah puji-pujian kami. Tuhan Yesus, walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami. Dan pada hari ini kami merayakan hari Pentakosta atau hari keturunan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, masih ada virus yang melanda negara kami Indonesia, yaitu COVID-19. Dalam nama Yesus kami tolak, dalam nama Yesus kami mohon kiranya Tuhan menjauhkan dari kami dan akan berakhir, dan dapat kami melanjutkan pendidikan kami di sekolah, dan dapat kami datang berkumpul di gereja untuk sekolah minggu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit, walaupun kami tidak sebut namanya satu persatu, tapi Tuhan lebih mengetahuinya. Yang berulang tahun juga, Tuhan yang memberkati ya Tuhan, sehingga umur panjang yang diberikan kepadanya, dia dapat bertambah kuat imannya dan sehat di dalam Tuhan. Setelah ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus menyertai kami karena kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada saat ini, mari kita menyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Semua tepuk tangan walaupun di rumah, tapi kita tidak tepuk tangan. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Terima kasih, selamat hari Minggu.